Nih, gimana? Yang tadi saya tanya kondisinya jika suaminya tuh hobi banget lihat foto-foto perempuan yang putih, hidung mancung gitu. Terus udah gitu ke istrinya tuh, mah bikin gini dong, kayak gini dong. Akhirnya istrinya tuh melakukan operasi plastik sama seperti foto-foto yang suka dilihat sama suaminya karena suaminya biar nggak kemana-mana gimana? Nah, jadi begini ya ibu-ibu, seorang istri harus taat kepada suaminya selagi tidak melenceng dengan syariat agama. Kalau sudah melenceng, kalau sudah mengubah bentuk, boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Berarti caranya bagaimana? Dibilangin pelan-pelan dulu. Kalau nggak bisa, berarti tidak boleh dituruti karena sudah melenceng dari syariat agama. Walaupun permintaan suami. Iya, jadi gitu. Seorang suami juga harus tahu kalau merubah bentuk itu nggak boleh. Iya. Jadi kita sebagai seorang istri bilang, Mas, kita tuh nggak boleh loh ngerubah bentuk loh. Iya. Makanya di dalam Islam itu laki-laki harus menundukkan pandangannya. Kalau udah punya istri, ya jangan lihat cewek lah. Nah, tuh. Ya juga. Iya. Jangan lihat cewek lagi. Iya juga. Jangan lihat cewek lagi. Iya. Jangan lihat-lihat, Ya. tataplah muka saya. Buat suami. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Ibu. Besti mau tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aaniswati dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Cilegon, Banten. Ya, silakan Daan. Saya mau tanya, ketika suami saya pulang kerja, dia sering keluar rumah, padahal saya sudah dandan cantik nih. Nah, boleh nggak sih saya mengunci rumah supaya dia itu tidak keluar lagi, supaya tetap di rumah gitu loh dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, saya jadi suaminya mendingan nggak pulang ke rumah deh. Dikunci. Gimana itu? Kok bisa ada pikiran ngunci rumah? Jadi sebenarnya tidak ada hukum yang menjelaskan tentang mengunci rumah ya Bu. Karena nanti kesannya jadi kayak di penjara. Iya. Buat suami itu berada di rumah tanpa mengunci rumah. Caranya bagaimana? Ya gimana lah Bu, ngapunten saya di bawah umur. Bisa diikat Bu suaminya, diikat di rantai. Jadi Ibu, seorang istri perempuan itu boleh menawarkan diri. Menawarkan diri, Mas. Ya itulah. Menawarkan diri biar apa? Biar suami tidak keluar rumah, dandan cantik, diajak ngobrol, diajak melakukan suatu hal yang menarik. Ibu sama bapak hobinya apa? Oh, hobinya sama-sama. Apa hobinya? Oh, masak. Nah, Mas kita masak bareng yuk. Kan nanti jadi nggak bisa keluar rumah. Sepanjang masa gini keringetan nih Mas. Masnya ngelangkah ke pintu, di pintu gini, Mas. Jaganya jangan pakai kunci. Pakai ibu aja. Kayak gitu ya? Iya, karena lucu banget sampai ngunci rumah. Nah, Oke. Ning, aku mau nanya nih Ning. Ini. Kan aku kalau Waktu habis. belum jadi Ning, Masya Allah banget. Jadi kan di rumah itu saya rajin banget ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Nih, Kenapa saya nggak percaya? Iya. jadi nggak percaya, saya juga nggak percaya. Kayak gini dah. Gimana? Jadi kalau misalnya saya lagi ibadah nih, terus jadi nggak ada waktu buat mempercantik diri gitu, karena ya namanya pengen ibadah gitu, itu gimana? Ibadah terus. Ibadah terus, Pengennya sholat terus sampai nggak sempet dandan. nggak sempet dandan gitu. Perlu dipahami bahwa ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Sholat, ngaji. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Segala aktivitas yang diniatkan untuk beribadah. Bu,
Yeah. Ibu. Dalam. Nah, jadi jawabnya dalam. Dalam. Iya. Orang Sunda mah jero. Oh iya jero. Dalam tuh. Oh. Jero. Jero. Ibu. Dalam. Jadi kalau ibu melakukan aktivitas yang diniatkan untuk beribadah, berhias diri, mempercantik diri, biar suami nggak ngelirik orang lain. Saya niatin buat ibadah, pahalanya sama kayak ibadah. Jadi biar suaminya nggak ngelirik orang lain, biar suaminya nggak ngerasa dianggurin. Apa ya bosonya? Tidak dicuekin. Nah, jadi suami nggak ngerasa dicuekin. Ini punya istri, masya Allah, rajin ibadah, tapi kok nggak pernah kelihatan cantik. Bau Jadi- ketek. Ada. Ada. Jadi niatkan mempercantik diri itu diniati ibadah, biar pahalanya juga dapat pahala ibadah. Gitu. Tapi dengan syarat minta uang ya Bu ke suaminya buat mempercantik diri kayak bukan jadi mau mempercantik diri, suami pengen istrinya cantik, tapi suami nggak mau ngasih uang buat beli skincare. Ya gimana ya? Kan cantik bukan hanya dari sananya, tapi juga dari dananya. Oh senang. Tenang. Senang dibelain, senang. Iya. Setuju. Iya, ibu senang suami yang nonton pucat. Oke, silakan kesimpulan untuk hari ini nih, monggo. Alhamdulillah ternyata menjadi seorang wanita, menjadi seorang muslimah yang ingin mempercantik diri untuk suaminya ternyata ada aturannya. Semuanya ada tuntunannya. Hal sekecil apapun sudah tertulis hukumnya di dalam agama Islam. Jadi yang tidak boleh jangan dilakukan, yang boleh-boleh saja yang dilakukan. Begitu ya ibu-ibu? Kita tahu bahwa mempercantik diri, berdandan itu untuk suami, tapi harus ingat bahwa kecantikan bukan hanya terletak di wajah, tapi juga terletak pada adab dan akhlaknya. Percuma cantiknya Masya Allah, tapi sama suami suka cemberut. Cantiknya Masya Allah, kalau dandan cantik, tapi sama suami suka ngomong kasar, suka nyentak-nyentak. Na'udzubillahi min dzalik. Laisal jamal bi athwabin turayyinuha, innal jamal jamalul ilmi wal adab. Tidak dikatakan cantik seseorang dikarenakan memakai perhiasan, berdandan. Bukan hanya itu, tapi apa? Dikatakan cantik kalau dia punya akhlak yang bagus, akhlak yang juga cantik. Pepaese meripat kalau kata orang Jawa. Perhiasannya mata dilihat itu menyenangkan, di hati bikin adem. Wajahnya nggak seberapa cantik, tapi akhlaknya bagus luar. Kenapa mesem? Itu nih, pas ngomong wajahnya nggak seberapa cantik, kamera pas ke Musdalifah. Iya, kaget juga aku disorot. Itu pas banget. Wajahnya biasa aja, nggak seberapa cantik, tapi bersih, wangi, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus. Suami ngelihat mah seneng aja. Masya Allah istriku, kamu cantik sekali, dihias dengan akhlakmu, dihias dengan adabmu. Ya kira-kira begitu, karena saya tidak pernah dipuji suami, tidak punya suami. Promote terus. Belum. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi begitu ya ibu-ibu, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh jangan dilakukan. Oke, tuh ternyata ya skincare boleh, cantik harus, tapi akhlak itu yang paling utama. Iya, pulang dari sini langsung cium tangan suaminya. Masya Gitu, maafkan aku papa, kalau selama ini aku tidak pernah dandan untuk papa. Maafkan kalau aku tuh gak pernah senyum untuk papa. Kasih senyuman termanis, masakan terenak, membuat suami kemanapun pergi ingin cepat-cepat pulang, ketemu bidadari surganya. Masya Allah. Amin. Udah kalau gitu kita minta doa penutup, silakan Ning.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma